Ika di Kota Bogor, merajut ukhuwah, menyemai dakwah di bumi Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Shadaqallah wa shadaqa rasul. Pemirsa IKADI yang dimuliakan Allah, as-shaimin was-shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah anugerahkan sehingga kita dapat berada di bulan Ramadan tahun ini. Allah berikan kita umur, Allah perjumpakan kita dengan Ramadan di tahun ini. Dan ini merupakan salah satu nikmat Allah yang wajib kita syukuri. Ada banyak orang yang tidak kesampaian umurnya, tapi kita oleh Allah diberikan kesempatan berjumpa dengan Ramadan. Semoga kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. As-shaimin was-shaimat rahimakumullah. Kecintaan Rasulullah SAW kepada umat ini begitu amat mendalam. Kecintaan yang luar biasa. Karena itu beliau memberikan motivasi karena kecintaan kepada umat. Termasuk juga beliau mengkhawatirkan karena bentuk kecintaan beliau kepada umat. Jadi kekhawatiran beliau itu adalah karena cinta beliau agar jangan sampai umat ini terjerumus kepada apa yang dikhawatirkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Di antara kekhawatiran beliau apabila ini menimpa umat adalah sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Qala ar-riya. Rawahu Ahmad. Telah bersabda Rasulullah SAW, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan, atas kalian adalah asyirkul asghar. Kemudian para sahabat bertanya, apa itu syirkul asghar? Rasulullah menjawab, riya. As-shaimin was-shaimat, inilah salah satu kekhawatiran baginda Rasulullah SAW, yaitu riya. Apa itu riya dan bagaimana bisa sampai riya? Dan bagaimana cara kita untuk menghindari riya? Insya Allah akan kita lanjutkan setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Insya Allah, IKADI Kota Bogor siap menemani hari-hari Anda dengan video-video inspiratif, tausiah dan penuh hikmah setiap hari menjelang berbuka puasa. Jangan lupa BPJS, bayar pakai jempol saja. Subscribe, like, dan share. Pemirsa IKADI yang dirahmati Allah, as-shaimin wa shaimat rahimakumullah. Jadi itulah salah satu kekhawatiran baginda Rasulullah SAW kepada umat, yaitu ketika umat memiliki atau ditimpa asyirkul asghar, yaitu riya. Ungkapan ini merupakan peringatan dari baginda Rasulullah SAW, bukti kecintaan beliau agar umat berhati-hati jangan sampai terkena riya ini. Pemirsa IKADI, riya ini artinya adalah ingin mendapatkan pujian selain dari Allah. Jadi dia melakukan sesuatu ingin mendapatkan pujian selain dari Allah. Idealnya kita ketika melakukan sesuatu ingin mendapatkan pujian dari Allah, tapi seseorang ini karena riya, dia mendapatkan pujian dari selain Allah. Riya ini adalah merupakan salah satu penyakit hati yang harus kita perhatikan. Terkadang manusia itu lebih respect dengan penyakit fisik atau jasad dan kurang memperhatikan ketika dia ditimpa penyakit hati. Manusia itu ketika dilanda penyakit fisik dia tersadar dan dia langsung mengobati. Tetapi ketika ada penyakit hati, banyak manusia yang tidak sadar, kemudian tidak ada upaya untuk mengobatinya. Jadi riya ini adalah wujud dari dhaful iman, lemahnya iman seseorang, sehingga dia mengharapkan pujian bukan dari Allah tapi dari manusia. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa ketika seseorang itu ingin mendapatkan pujian selain dari Allah, maka nanti Allah akan perintahkan orang itu untuk mencari seseorang yang di mana dia ingin mendapatkan pujian tersebut. Dan hal ini sangat merupakan sebuah siksaan. Bagaimana ketika nanti dihisab karena kita melakukan amal atau perbuatan bukan karena Allah, Allah perintahkan orang itu untuk mencari pujian, upah dari yang dia maksud. Maka kita mengerti betapa bahayanya. Karena itulah Rasulullah SAW mewanti-wanti, aku paling khawatir kepada kalian apabila kalian ditimpa oleh syirkul asghar ini, yaitu riya. As-shaimin wa shaimat, pemirsa IKADI yang dirahmati Allah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Puasa yang kita jalankan ini luar biasa. Puasa ini adalah amalan yang sangat pribadi ya. Qala Allah Ta'ala ila saum fa innahu li wa ana ajibih. Kata Allah, kecuali puasa. Puasa itu untuk aku dan aku yang akan memberikan balasannya. Puasa melatih kita untuk tidak riya, karena ini yang benar-benar pribadi. Orang bisa melihat kita mengira puasa, padahal tidak. Karena itu puasa menjadi khusus. Puasa itu untuk aku, kata Allah, dan aku yang akan membalasnya. Maka untuk menghindar dari riya ini adalah pertama, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala dalam perjalanan kita beramal kemudian ada lintasan tidak niat karena Allah. Yang kedua adalah memperbaharui niat kita. Setelah istighfar, kita perbaharui niat kita. Kita kembalikan niat kita. Kembalikan niat kita bahwa niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah mengingatkan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyim. Dan tidaklah kami memerintahkan melainkan agar mereka
menyembah Allah, mengabdi kepada Allah dengan ikhlas, dengan tulus, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus. Demikian pemirsa, semoga dengan usaha kita beristighfar, meluruskan kembali niat kita, kita akan terhindar dari riya ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk senantiasa melakukan amal dengan niat karena Allah taala. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IKADI Kota Bogor merajut ukhuwah, menyemai dakwah di bumi Nusantara.